Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang gas ideal. Kita akan mempelajari tentang persamaan keadaan gas ideal. Pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari tentang apa itu gas ideal, bagaimana ciri-ciri gas ideal, dan hukum-hukum tentang gas, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Boyle dan Gay-Lussac. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan khususkan pada pembahasan tentang persamaan keadaan gas ideal. Jadi pertemuan kali ini ada hubungannya dengan pelajaran kimia tentang mol. Pada keadaan standar, 1 mol gas menempati volume, jadi dalam keadaan standar atau STP, Standard Temperature and Pressure, 1 mol gas memiliki volume sama dengan 22.400 cm kubik. Ini pada STP, Standard Temperature and Pressure, temperatur dan tekanan standar. 1 mol gas memiliki volume 22.400 cm kubik. Sedangkan jumlah atom dalam 1 mol, jumlah atom dalam 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah atom dalam 1 mol itu segini. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bilangan ini biasa disebut dengan bilangan Avogadro. Atau kita simbolkan dengan bilangan Avogadro, kita simbolkan dengan Na. Nah, bilangan Avogadro lambangnya adalah Na. Jumlah atom dalam 1 mol. Jadi pada keadaan standar, jumlah atom dalam tiap sentimeter kubiknya berapa? Jadi jumlah atom dalam setiap sentimeter kubik dalam keadaan standar adalah jumlah atom 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita bagi dia dengan volumenya 22.400. Maka akan sama dengan 2,68 kali 10 pangkat 19 atom per sentimeter kubik. Jadi jumlah atom dalam tiap sentimeter kubik ini adalah 2,68 kali 10 pangkat 19 atom per sentimeter kubik. Kemudian, banyaknya mol untuk suatu gas tertentu. Nah, sekarang yang kita cari berapa banyak molnya? Tentu saja, mol itu lambangnya huruf N kecil. Maka berapa? Jadi, jumlah atomnya dibagi dengan jumlah atom dalam 1 mol. Atau bilangan Avogadro-nya. Nah, ini adalah jumlah atom. Dan ini adalah bilangan Avogadro. Atau jumlah atom dalam 1 mol. Nih, kita udah mendapat persamaan. Nah, dan hubungan antara banyaknya mol dengan massa zat adalah massa dibagi Mr. Atau N ini juga sama dengan apa?
massa dibagi mR, massa atom relatif. Kemudian, pada pelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang hukum Boyle dan Gay-Lussac, di mana PV per T sama dengan konstan. Sebelum kita mendapatkan formulasi ini, maka PV sebanding dengan T. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, persamaan sebelumnya. Sehingga kita harus menyisipkan suatu konstanta sehingga dia untuk menghasilkan ini. Maka PV sama dengan konstanta dikali T. Ini yang kita dapatkan pada persamaan Boyle dan Gay-Lussac. Sehingga untuk banyak gas, molekul gas, maka PV sama dengan N. Nah, ini jumlahnya banyak. Nah, ini 1. C dikali T. Inilah persamaannya. C ini konstanta. Maka C ini misalnya kakak rubah menjadi K. Nah, maka PV ini sama dengan NKT. Inilah persamaan gas ideal yang kita dapat dari hukum-hukum persamaan gas sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan apa? Sehingga pada percobaan ternyata K ini dicari oleh seorang ilmuwan yang bernama Boltzmann. Maka K ini dicari oleh Boltzmann. Sehingga K ini dinamakan konstanta Boltzmann. Ini adalah konstanta Boltzmann K ini. Sehingga di mana K ini sama dengan apa? Ternyata K ini sama dengan, kan kita sudah mendapat tadi bahwa N per Na itu sama dengan N kan ya. Kemudian tadi kan kita sudah mendapatkan juga bahwa PV sama dengan NKT. Nah, ini yang kita dapat. Coba lihat N. Maka ini N ini menjadi apa? N sama dengan N kecil dikali N besar. Kemudian maka kita substitusikan dia ini. Ini kita masukkan ke sini. Maka PV sama dengan N kecil, N besar, dikali K, dikali T. K ini kan sudah ditemukan sama Boltzmann. K ini nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Na ini kan kita sudah tahu juga. Nilai Na ini kan adalah bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per centimeter kubik. Karena dia bilangan Boltzmann. Bilangan Boltzmann adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita sudah dapat perkalian antara ini dan ini. Ini kita kalikan saja. Maka ini kita kalikan. Sehingga PV sama dengan N. N dikali K ini adalah apa? Nah, ini. N dikali K ini kita namakan saja dia dengan R.
Nah, dan ini T. Nah, tetap saja T. Maka nilai R ini berapa besarnya? R ini nilainya perkalian yang dua ini, perkalian antara NA dan K ini. Maka R ini adalah nilainya sebesar 8,31 Joule per mol Kelvin atau 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Inilah besar, ini per. Juga per. Nah, sehingga inilah bunyi dari persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Nah, untuk pertemuan kali ini, persamaan gas ideal kita sudah memformulasikan atau menurunkan dari mana mendapatkan persamaan keadaan ideal dan apa sih formulasi dari persamaan keadaan gas ideal. Kita tahu bahwa V kali V sama dengan nRT. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.